Oke, Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, Terima kasih pada anak-anak semua. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di pembelajaran produktif RPL. Sebelum dimulai, saya mungkin akan coba untuk mengabsen terlebih dahulu. Ahmad ada nggak Ahmad? Ahmad nggak ada ya? Izin Pak. Oh izin, oke. Sebelum dimulai belajar, angka bagusnya kita berdoa dahulu agar kegiatan hari ini lebih barokah. Boleh, Lukman? Boleh pimpin doa terlebih dahulu, silakan. Boleh Pak. Sebelum memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita awali dengan doa bisa membuat pembelajaran hari ini lebih barokah, lebih bermanfaat buat kita nantinya. Amin. Saya mau, sebelum mulai pembelajaran, saya mau menampilkan sebuah video. Nanti tolong diperhatikan videonya, kemudian nanti coba disimpulkan. Yang lo harus tahu adalah ada rumus tentang motivasi yang berlaku untuk semua orang. Tindakan yang dilakukan atas motivasi untuk mendapatkan kebahagiaan itu selalu ngasih kepuasan yang lebih dibandingkan tindakan yang dilakukan atas motivasi menghindari penderitaan. Kalau lo gak semangat belajar, mungkin buat lo, belajar adalah menghindari penderitaan. Lo sendiri yang dengan sadar menempatkan belajar dalam kotak itu, dan memandang belajar adalah sesuatu yang melelahkan, membosankan, dan harus diselesaikan. Itulah kenapa lo gak bahagia melakukannya. Karena mungkin aja lo belajar untuk menghindari penderitaan, bukan untuk mendapatkan kebahagiaan. Oke, saya bakal coba minta, coba Jura tolong disimpulkan apa yang tadi Jura lihat di videonya. Oke, jadi kesimpulannya, belajar itu untuk mendapatkan kebahagiaan, bukan untuk pintar. Oke, saya tambahkan sedikit mungkin. Jadi dalam belajar itu terkadang orang-orang mungkin atau beberapa anak mengalami kesusahan atau mengalami masalah dalam pelajaran itu. Yang pertama, biasanya anak tersebut tidak menyukai pembelajarannya. Jadi di pikirannya itu dia udah mulai tidak suka, pokoknya tidak suka. Jadi sih ketika ilmu atau misalkan seseorang atau guru memberikan pemahaman ilmu kepada siswa tersebut, otomatis dia tidak akan pernah masuk karena si otak sudah bisa menolak, udah langsung menolak. Oh ya, saya nanya dulu nih, sebelum di pertemuan sebelumnya kita sempat masih belajar tentang algoritma kan, pengenalan algoritma, alur algoritma. Coba saya mau nanya, pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang apa? Flowchart Pak. Flowchart, oke. Coba kalian masih ingat flowchart itu apa? Menurut saya, kalau flowchart sebuah alur kerja, di mana alur kerja itu disusun menggunakan diagram, Pak. Oh, sip. Jadi flowchart itu langkah-langkah atau penyajian sebuah masalah atau langkah-langkah penyelesaian masalah yang disajikan dalam bentuk bagan atau diagram. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini itu yang pertama, nanti kalian diharapkan bisa menentukan algoritma pemrograman yang akan digunakan. Kan tadi nanti banyak nih, ada algoritma teks, ada algoritma flowchart, dan juga pseudocode. Kalian bisa menentukan yang mana yang tepat untuk digunakan dengan situasi tertentu. Kemudian menerapkan algoritma pemrograman dalam menyelesaikan masalah menggunakan pseudocode, tentunya membuat alur pemrograman dengan menggunakan pseudocode, kemudian menjelaskan atau mempresentasikan sebuah alur pemrograman menggunakan pseudocode. Oke, paham ya? Oke. Sebelum kita mulai ke materi, saya mau bercerita sedikit. Jadi sebuah perusahaan atau sebuah software house
Itu di dalamnya terdiri dari beberapa personil. Ada analisis, ada programmer, kemudian ada eh, manajer, kemudian ada tester dan juga yang lainnya. Nah, ini mereka itu di dalamnya berkomunikasi, bekerja secara tim. Nah, kebanyakan atau misalkan di dalam suatu tim tersebut dia tidak selalu bisa memahami tulisan seseorang. Contoh maksudnya seperti apa? Mungkin kasarnya gini. Yang biasanya membuat perancangan adalah seorang analisis. Analisis itu misalkan kebetulan dia mempunyai tulisan jelek nih. Tulisannya jelek sehingga kalau dibaca itu agak susah. Otomatis berarti harus ada metode lain yang dapat dimengerti oleh rekan-rekan sistem yang lainnya. Metodenya apa? Kemarin kita sempat belajar flowchart. Oke Pak, bisa pakai flowchart. Oke, beberapa orang ada yang paham dan juga ada yang nggak paham tentang bagan. Kalau di flowchart berarti kita harus mengetahui simbol flowchart yang jajar genjang itu fungsinya untuk apa, yang kotak itu untuk apa. Nah, mungkin contoh, kalau misalkan Farel sedang diskusi dengan teman-teman, tapi tulisan si temannya itu tidak dimengerti sama Farel. Apakah Farel bakal tetap melanjutkan pekerjaannya atau tidak? Enggak, Pak. Ya, jadi gitu ya. Jadi makanya alur pemrograman itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Ini bakal menentukan arah dari sebuah aplikasi yang akan dibuat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar alur algoritma pemrograman menggunakan pseudocode. Algoritma pseudocode. Nah, algoritma pseudocode itu terdiri dari beberapa bagian. Itu yang pertama ada judul atau disebut juga header. Kemudian ada kamus, kemudian ada algoritma. Kamus ini beberapa orang menyebutnya juga sebagai skripsi atau deklarasi, maaf. Jadi ada judul, kamus atau deklarasi, kemudian ada algoritma. Materinya sekian. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sudah cukup jelas mungkin untuk materinya? Cukup jelas, Pak. Oke, kalau sudah cukup jelas, saya akan membagikan LKPD. Nanti LKPD-nya bakal saya share di Classroom. Silahkan nanti kalian download, kemudian dikerjakan. Nah, untuk pengerjaannya, boleh berkelompok. Nanti saya akan siapkan ruangan khusus untuk kalian berdiskusi. Silahkan. Nanti kalaupun misalkan di pertengahan jalan ada yang bertanya, silahkan. Nanti saya bantu dalam pengerjaannya. Bisa langsung dikerjakan untuk LKPD-nya. Nanti saya kasih waktu 15 menit untuk pengerjaan. Silahkan diskusi. Nanti di akhir salah seorang nanti bisa mempresentasikan di depan yang lain. Yuk, gimana? Itu kan di Sedokot tadi ada 3 bagian, Pak ya? Ya. Ada bagian deklarasi, algoritma. Nah, di bagian deklarasi kan tadi di PPT yang Bapak jelaskan ada tipe datanya, Pak ya? Ya. Kalau misalkan di Sedokot tanpa tipe data bisa nggak, Pak? Oke. Kalau dalam deklarasi di pseudocode itu harus ada tipe data, wajib. Kenapa wajib? Karena ini sudah mendekati bahasa pemrograman, jadi sintak-sintak yang ada di dalamnya pun ini sudah hampir menyerupai, hampir mendekati sebuah bahasa pemrograman. Oke, kelompok 1 siapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Sambil nunggu Silvana, kayaknya ada masalah koneksi Silvana. Coba kelompok 1 dulu lah. Silahkan presentasi, Lukman. Jadi luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Nah, di sini
kita membuat dua variabel yang bentuknya adalah integer. Di sini kita membuat dua variabel, yaitu panjang dan lebar. Dan kita juga membuat sebuah integer, yaitu luas hasilnya. Nah, di sini masukkan panjang. Nah, di sini langsung masukkan variabelnya panjang, yaitu dengan angka 5 aja, masukkan datanya 5. Masukkan lebar, masukkan datanya 5 juga. Nah, di sini variabel luas sama dengan panjang kali lebar. Dan hasil yang dihasilkan di bawah itu luas persegi panjang adalah, luas yang tadi hasilnya adalah 5 kali 5 adalah 25, Pak. Oke, sip. Yang lain ada yang mau menanggapi? Coba ditampilkan saja dulu, Lukman, nggak apa-apa seperti itu. Ya, Kalau Farel nanya gimana? Kalau nanya boleh, Pak? Boleh. Digeser ke atas dikit, Lukman. Ada yang nggak... Nah, terus. Itu kan Lukman ada integer panjang, terus lebar, terus bikin lagi integer luas. Kalau Ya. disatuin semuanya bisa, Pak? Oh, itu untuk masalah penulisan bisa. Itu bisa disatukan langsung integer panjang, koma, lebar, koma, luas, bisa. Walaupun misalkan nanti kalian bisa juga nih dipisah-pisah, jadi ada 3 baris, integer panjang, titik koma, integer lebar, titik koma, integer luas, titik koma, itu pun bisa. Boleh. Itu bebas kalau untuk penulisan. Ada lagi? Setelah saya melihat tadi hasil LKPD, hasil pengerjaan yang dilakukan oleh kalian, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa alhamdulillah kalian sudah mulai mengerti, sudah paham tentang penggunaan atau penulisan sebuah pseudocode. Nah, jadi untuk kedepannya ingat, ini adalah alur pemrograman, ini adalah dasar dari sebuah pemrograman komputer. Diperhatikan, diperdalam lagi tentang alurnya, pakai logikanya ketika mau membuat pemrograman. Untuk kalau tidak ada yang bertanyakan lagi, saya akan nge-share soal latihan. Kayak saya kasih waktu 5 menit, saya share di Classroom. Mangga silakan dicek, kemudian dikerjakan. Silakan. Kalau udah beres, akan saya coba simpulkan. Jadi gini, ada beberapa struktur yang terdapat di algoritma pseudocode. Itu ada judul, kemudian ada kamus atau deskripsi, kemudian ada satu lagi apa tadi teh? Ada judul, ada kamus atau deskripsi, satu lagi deklarasi atau proses ya. Deklarasi atau proses. 3 hal ini, 3 unsur ini itu harus atau wajib ada pada algoritma pseudocode. Sampai sini paham? Tidak ada yang bertanyakan dulu? Paham, Pak. Oke, siap. Paham, Pak. Kalau sudah paham, ini adalah KD tentang alur pemrograman. Ini adalah materi terakhir. Setelah ini di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang tipe data dan variabel, gitu ya. Jadi nanti mulai dibaca-baca lagi di rumah tentang materi tersebut. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan dulu? Sekali lagi, tidak ada? Cukup, Pak. Oke, kalau cukup, sebagai penutup mungkin bisa dipimpin doa. Mangga, silakan. Lukman, boleh pimpin doa lagi? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh, silakan. Sekian pembelajaran hari ini ditutup dengan doa. Doa di dalam hati, mulai. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.